dari Bapak Reinhard. Shalom, tajam, apa yang dimaksud dengan 7 roh dan 7 binatang dalam Wahyu 3 ayat 1? Apakah 7 binatang atau 7 bintang? Oh, 7 bintang, sorry. Maafkan saya pendeta, saya baca ulang. Shalom Ya. tim tajam, apa yang dimaksud dengan 7 roh dan 7 bintang dalam Wahyu 3 ayat 1? Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Silakan pendeta. Terima kasih Saudara atau Bapak Reinhard untuk pertanyaannya. Dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat 1, itu ada pekabaran untuk jemaat di Sardis. Sebenarnya ini adalah salah satu dari 7 jemaat. Dan pekabaran kepada 7 jemaat itu sudah dimulai di pasal yang kedua. Jadi ada dalam 2 pasal. Pasal yang kedua dan pasal yang ketiga. Ada jemaat Efesus, kita ikuti ya, Efesus, ini masih di pasal 2. Pergamus, Tiatira, ada Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira. Lalu Sardis, Philadelphia, lalu Laodikea, pasal 3. Jadi semuanya ada 7 jemaat. Dalam pasal 3, atau di dalam setiap pekabaran kepada jemaat-jemaat ini, selalu dimulai dengan firman yang datangnya dari Yesus, tetapi Yesus digambarkan dalam berbagai gambaran. Contohnya, kalau jemaat Smyrna dikatakan pasal 2 ayat 8, inilah firman dari yang awal dan yang akhir. Kalau di Efesus, jemaat Wahyu 2 ayat 1, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang di tangan kanannya. Nah, semua yang disampaikan ada 7 bintang, ada yang awal dan yang akhir. Lalu ada firman Dia yang memakai pedang yang tajam bermata 2 dan lain. Semuanya itu sudah digambarkan di dalam Wahyu pasal 1. Jadi istilah 7 roh, istilah 7 bintang, istilah yang awal dan yang akhir, itu sudah disampaikan di pasal yang pertama sebelum pekabaran kepada 7 jemaat ini disampaikan di pasal yang kedua dan pasal yang ketiga. Contohnya, di dalam pasal yang pertama, ayat yang ke-17, bagian akhirnya dikatakan, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Sudah dikasih tahu di sana. Nanti di pekabaran kepada jemaat Sardis dikatakan pasal 2 ayat 8, inilah firman dari yang awal dan yang akhir. Jadi semuanya itu menggambarkan siapa? Hanya satu pribadi yang sedang digambarkan, yaitu Yesus Kristus yang sedang digambarkan di sana. Sekarang, bagaimana dengan istilah pasal 3 ayat 1, inilah firman dari Dia, yaitu Yesus Kristus, yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang. Istilah ketujuh roh Allah ini sudah ada di dalam Wahyu pasal 1 ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Tolong dibaca. Baik, Wahyu 1 ayat yang keempat dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Ayat yang kelima, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini.
Terima kasih. Yang pertama, dari Dia yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Dialah Allah, Bapa. Lalu dari ketujuh roh yang ada di hadapan takhta Allah. Lalu dari Yesus Kristus. Tidak ada disebutkan ini pekabaran dari malaikat, walaupun banyak sekali aku melihat seorang malaikat lain, tetapi sumber pekabaran ini yang memberikan kepada mereka jaminan penyertaan dan damai sejahtera itu adalah dari Dia, dari ketujuh roh, dan dari Yesus Kristus. Bukan dari malaikat, bukan dari yang lain-lain. Dan inilah Bapa, lalu ada roh, lalu ada Yesus Kristus. Allah yang Esa itu. Sekarang, kenapa disebutkan tujuh roh? Apa yang dimaksudkan dengan tujuh roh? Atau mungkin sebelum kita bicara tentang tujuh roh, tujuh bintang dulu, tujuh bintang. Kita baca di ayat yang ke-20. Ayat yang ke-20, ayat 16 dan 20. 16, dan di tangan kanannya ia memegang tujuh bintang. Ini gambaran tentang Yesus. Lalu ayat 20, dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kanannya, dan ketujuh kaki dian emas, ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat, dan ketujuh kaki dian itu adalah tujuh jemaat. Perhatikan di sini, ini penting. Ketujuh bintang itu adalah ketujuh jemaat. Lalu kemudian bagaimana dengan tujuh roh? Tidak dijelaskan di sana. By the way, walaupun dikatakan ketujuh bintang, tapi dalam pekabaran kepada semua jemaat, contohnya, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Langsung dibilang bukan tuliskanlah kepada bintang di Efesus, tidak. Langsung disebutkan tuliskanlah kepada siapa? Malaikat. Karena tujuh bintang itu tujuh malaikat. Ada malaikat untuk jemaat Efesus, malaikat jemaat Smyrna, dan seterusnya. Tapi untuk tujuh roh tidak digambarkan. Tujuh roh itu menggambarkan tujuh apa? Ini penting. Karena tujuh roh ini beda dengan tujuh malaikat atau tujuh bintang. Dimana kalau tujuh bintang itu, setiap bintang itu adalah satu malaikat untuk jemaat itu. Kalau ketujuh roh, disebutkan ketujuh roh, bukan karena ada jumlahnya ada tujuh roh. Tidak. Disebutkan tujuh roh oleh karena untuk setiap jemaat ada pernyataan barang siapa mempunyai telinga, bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Tidak ada roh untuk jemaat Efesus, roh untuk jemaat Smyrna, roh untuk jemaat Pergamus, roh untuk sehingga ada jumlahnya 7, tidak. Tetapi karena ia disebutkan 7 kali, walaupun ini adalah roh yang sama. Kita ambil contoh pasal 2 ayat yang ke-7. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Jadi kalau 7 bintang itu masih ditafsirkan sebagai malaikat, maka roh tidak ditafsirkan lagi menggambarkan apa? Roh adalah roh. Dan di pasal 2 ayat yang ke-7 disebutkan di sana yang dikatakan roh kepada jemaat. Lalu kemudian pasal yang kedua ayat yang ke-11, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh
kepada jemaat-jemaat, yaitu roh yang sama yang berbicara kepada Efesus adalah roh yang sama yang berbicara kepada Smyrna, roh yang sama yang berbicara kepada Pergamus. Untuk setiap pekabaran kepada 7 jemaat ini selalu ada pernyataan, barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan roh. Roh yang sama tapi disebutkan 7 kali. Itu bukan menggambarkan ada jumlahnya, ada 7 roh, dan setiap roh itu menggambarkan apa. Tidak demikian. Jadi ketujuh roh itu adalah merupakan Roh Kudus yang disebutkan 7 kali. Setiap kali disebutkan untuk setiap jemaat roh yang sama, yaitu Roh Kudus. Terima kasih.